Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulana, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Serang dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Di sini saya akan mencoba eh, menyimpulkan dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran, dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang kedua, dasar pemikiran, dasar pendidikan, pemikiran KHD juga, yaitu kodrat anak bermain. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga memperhatikan anak, ya, karena bagaimanapun anak itu suka bermain. Coba kita lihat ketika anak-anak sedang bermain, ya, pasti mereka merasakan ada kegembiraan di sana. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Makanya hendaknya seorang guru memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru atau guru yang mendominasi, tetapi dasar pendidikan pemikiran KHD ini, guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, tabula rasa. Nah, ini siswa bukanlah kertas kosong begitu ya, tetapi kertas buram yang nantinya ditebalkan oleh guru begitu. Artinya yang sudah ada pada anak, gurulah yang nantinya menebalkan itu. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Nah, ini juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Tentunya guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah gitu ya, untuk menanamkan nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak begitu. Kemudian yang keenam, guru sebagai petani. Nah, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, begitu ya, agar tanamannya itu tumbuh, kemudian berbuah dengan baik. Nah, tentu saja berbeda jenis tanaman, beda juga perlakuannya, begitu ya. Bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini berorientasi pada murid gitu ya. Nah, kemudian apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, jelas semua murid bisa memahami pelayanan, bimbingan dan konseling dari saya. Karena memang saya pribadi adalah guru bimbingan konseling. Yang kedua, belum memahami makna dari kodrat anak, yakni kodrat anak adalah bermain. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru menuntun murid, bukan menuntut murid. Artinya, gurulah yang menjadi pamong
bukan saja harus menuntut murid harus A, B, atau C. Ya, ini guru adalah pamong murid begitu. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Jelas, setiap anak memiliki pemikirannya masing-masing. Setiap kepala memiliki pikirannya masing-masing. Tentu setiap kepala itu atau setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamaratakan semuanya. Kemudian yang ketiga, siswa bukanlah kertas kosong, tapi kertas buram yang nantinya ditebalkan oleh siswa. Nah, ini selaras dengan siswa sudah memiliki bakat sejak ia lahir begitu ya. Nah, bakat ini yang harus kita gali. Siswa kita bimbing agar siswa dapat menajamkan bakatnya tersebut. Begitu. Kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, tentunya saya akan melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi di setiap kegiatan, baik itu kegiatan di kelas maupun di luar kelas, saya akan selalu mengawali dengan berdoa dan kemudian setelahnya juga diakhiri dengan berdoa. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, ya, tentu dengan permainan. Nah, di sela-sela pembelajaran atau di sela-sela bimbingan gitu ya, disisipi dengan permainan-permainan yang edukatif ya. Tentu permainan ini selaras dengan kodrat anak begitu ya, karena kodrat anak itu sejatinya adalah bermain begitu. Jadi di setiap pembelajaran, di setiap pembimbingan begitu ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas, siswa disisipilah permainan-permainan agar siswa tidak bosan dan tidak jenuh begitu. Kemudian yang ketiga, memberikan keleluasaan murid untuk berpendapat. Nah, ini yang menjadi salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak dituntut atau diberikan keleluasaan untuk berpendapat, tidak hanya berpusat pada guru yang selalu berbicara di depan atau yang mendominasi, bahkan sebaliknya, harusnya sebaliknya. Muridlah yang harus banyak berpendapat, begitu. Bebas mengeluarkan pendapat apa saja, ya, baik itu bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi dan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. Nah, ini di akhir-akhir pembelajaran atau di akhir-akhir bimbingan, saya akan selalu melakukan refleksi, menanyakan kembali kepada anak. Sudah mengerti ataukah belum? Kemudian menanyakan kendala apa yang dihadapi atau kesulitan apa yang dihadapi anak terkait pembelajaran begitu. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Sekian pemaparan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.